Seluruh majelis jemaat, jemaat dan simpatisan GKI Bunda Sudi Batam mengucapkan terima kasih kepada persembahan pujian yang akan disampaikan oleh GKI Denpasar di dalam ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Mengenai warta lisan untuk lebih detailnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, boleh menyimak di dalam warta yang telah dibagikan di dalam grup wilayah masing-masing. Demikianlah warta lisan kita di Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, marilah kita berikan perhatian kita sejenak. Saya akan membacakan tata tertib ibadah Minggu Jum online saat ini. Untuk menjaga kekusukan selama ibadah berlangsung, diharapkan mikrofon semua peserta ibadah, kecuali yang bertugas untuk berbicara, akan di-mute. Selama ibadah, ruang chatroom akan ditutup. Saat responsoria umat, mikrofon peserta ibadah tetap di-mute. Pada saat berdiri, seluruh umat dimohon untuk mengambil posisi duduk tegak. Jemaat atau simpatisan diharapkan untuk dapat mengisi daftar hadir yang dibagikan melalui WA Group. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Marilah kita mempersiapkan diri dengan menyatukan pikiran, hati, dan jiwa kita untuk memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenyangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang keberadaannya kekal selamanya. Amin, amin, amin.
Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. dan Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tabah di saat mengalami hal yang sulit dan menyakitkan bukanlah hal yang mudah. Hal inilah yang akan kita renungkan dalam ibadah minggu ini, di minggu biasa, dalam tema ketabahan dan berharap. Tindakan Tuhan tidak pernah salah dan terlambat. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayatnya yang keempat. Harapkan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam lagi mereka dalam derita dan kemaluan. Tuhan yang setia selamanya. Harapkan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Dialah sembuh hatimu remuk. Tuhan mengatasi tiap kemeluh. Ya Tuhan tolong ku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Marilah membuka hati diri kita di hadapan Allah. Biarkan Allah melihat kedalaman hati kita. Kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengakui bahwa dalam pergumulan, kesulitan dalam hidup ini, kami sering berdosa. Kami hidup tidak seturut dengan firman-Mu. Kami tidak sabar, tabah dalam gejolak hiruk-pikuk kehidupan di dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah, bebaskanlah kami dari nafsu duniawi. Rangkullah kami dengan kasih-Mu, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami,
agar kami boleh dan layak menerima berkat firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah sungguh-sungguh datang mengaku dan menyesali dosanya di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan melalui firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan diri kita untuk membaca, mendengar, dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah keberadaan kami, anak-anak, yang terus siap untuk berproses menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik, yang semakin bertanggung jawab di dalam menjalankan panggilan kami sebagai orang-orang beriman. Untuk itu kami sangat membutuhkan firman. Berikanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Nyatakan kehendak-Mu. Berikan hikmat bagi kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Ini Tuhan hamba-Mu. Pakai dia dan layakkan dia. Tolong dia untuk dapat menyampaikan firman-Mu kepada kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu,
karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas. Mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah saudara-saudara Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Senang sekali ya. 2 minggu berturut-turut saya bisa berjumpa dengan bagian besar jemaat GKI Bunda Sudi dan simpatisan. Bu Nur, mute suaranya, Bu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan 2 hari minggu berturut-turut ini ibadah lewat Zoom, saya sangat senang sekali. Perjumpaan dengan seluruh anggota jemaat dan simpatisan itu menjadi kerinduan selama karena COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk berjumpa tatap muka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saudara-saudara kita kembali merenungkan firman Tuhan melalui kisah perbuatan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Perempuan Siro Fenisia. Pernahkah saudara mengalami apa yang dialami oleh perempuan Siro Fenisia ini? Perempuan ini adalah seorang ibu dan dia mengalami suatu pergumulan, yaitu anak perempuannya kerasukan roh jahat. Betapa menyedihkan. Karena seseorang yang kerasukan roh jahat, kecenderungan tindakannya, sikapnya adalah
hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, saat perempuan Sirofenisia ini mendengar Tuhan Yesus ada di daerah Tirus, perempuan ini segera datang kepada Tuhan Yesus, memohon agar Tuhan Yesus mengusir setan yang ada pada putrinya itu. Rupanya, perempuan ini sudah pernah mendengar siapa Tuhan Yesus dan apa yang sudah ia lakukan. Dan kalau perempuan Sirofenisia ini datang memohon pertolongan dari Tuhan Yesus, itu berarti perempuan ini percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan putrinya yang saat itu sedang kerasukan roh jahat. Tidak heran saudaraku yang dikasih Tuhan kalau perempuan ini sangat berharap bahwa Tuhan Yesus dapat memenuhi permintaannya. Saya sangat yakin, sangat besar harapan perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Sebab ia memohon kepada Tuhan Yesus sambil tersungkur. Tersungkur sebagai pertanda ia sangat memohon dan sekaligus mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Perempuan ini sudah membayangkan bahwa anaknya yang menjadi pergumulan beratnya selama ini akan sembuh. Bukankah Tuhan Yesus selalu tergerak hatinya untuk menolong orang yang sedang kesulitan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27. Perempuan ini sangat paham betul apa arti perkataan Tuhan Yesus itu. Ucapan ini sangat kasar. Nuansa menghina dan merendahkan perempuan ini. Rasanya Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang meminta pertolongan kepadanya, apalagi dengan cara kasar dan menghina seperti itu. Mengapa Tuhan Yesus sampai melakukan hal itu? Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin perempuan ini tidak membayangkan bahwa sikap dari Tuhan Yesus atas permintaan perempuan ini adalah seperti itu. Apakah Tuhan Yesus bersikap seperti itu karena dia merasa bahwa perempuan Sirofenisia yang bukan orang Yahudi ini telah mengganggunya? Mengganggu jam, waktu untuk dia berdiam diri, tidak diganggu oleh siapapun. Sebab memang tujuan Tuhan Yesus ke daerah Tirus ini adalah untuk menyingkir, menyendiri dalam sebuah rumah. Dan tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya di situ. Dia dengan sengaja melakukannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perempuan ini bukan mendapatkan apa yang ia harapkan, yaitu kesembuhan putrinya. Sebaliknya ia malah mendapatkan hinaan. Harga diri dan kehormatannya diinjak-injak. Betapa malangnya perempuan ini. Tapi lihat saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia ini. Ia tidak tersinggung dan marah lalu pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ayat 28. Sampai di sini saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya sungguh angkat topi.
salut dengan perempuan Sirofenesia ini. Dalam kondisi seperti ini, perempuan ini masih menyebut Tuhan Yesus itu Tuhan. Perempuan ini sungguh sabar dan tabah. Perempuan ini tidak minta dihormati dan dihargai. Harapannya akan kesembuhan putrinya jauh lebih penting dari soal harga diri dan kehormatan. Ia sungguh mau mempercayakan hidup dan kebahagiaan putrinya kepada Tuhan Yesus. Harapan atas kesembuhan putrinya membuat perempuan ini tidak menilai Tuhan Yesus dengan negatif, sombong, arogan, belagu, dan lain-lain sebagainya. Perempuan ini tetap menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Perempuan ini tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ia akan mendapatkan pertolongan, kesembuhan, dan kebahagiaan putrinya. Perempuan ini percaya bahwa di dalam dan melalui remah-remah pun yang akan ia terima dari Tuhan Yesus, ada kuasa dan sekaligus kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan putrinya. Betul, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus juga salut dan kagum akan iman perempuan Sirofenesia ini. Menurut Tuhan Yesus, perempuan ini layak untuk mendapatkan anugerah kuasa dan kasih-Nya. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, karena kata-katamu itu, pergilah. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ayat 29. Pasti ada kelegaan bagi perempuan ini. Lalu ia pulang ke rumahnya. Dan dia mendapati putrinya yang telah sembuh. Happy ending. Upaya keras dalam ketabahan untuk mencapai harapan membuahkan hasil yang baik dan sudah pasti kebahagiaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, peristiwa yang dialami oleh perempuan Sirofenesia ini menambah daftar perbuatan-perbuatan baik yang tidak biasa, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semakin tersebar, didengar oleh banyak orang. Sehingga tidak terbendung keinginan orang-orang untuk membawa setiap orang yang sakit, bahkan sakit permanen. Dalam bacaan Injil hari ini, yang tuli dan yang gagap di luar Tirus juga dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan di sana pun Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap tersebut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita umat Tuhan tidak mendapatkan remah-remah dari Tuhan. Bukankah itu yang kita yakini? Kita mendapatkan anugerah Tuhan yang sempurna, bukan remah-remah. Percayalah. Dan lanjutkanlah perjalanan hidup ini. Sesulit apapun. Jika perempuan Sirofenesia ini bisa tabah demi harapannya, dia letakkan dan dia percaya betul bahwa kebahagiaan, kesembuhan, kelepasan itu, pemulihan itu ada pada Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak?
Sesulit apapun keadaan yang kita alami saat ini, percayalah, kita tidak mendapatkan remah-remah dari kasih kuasa Tuhan. Dan karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, optimislah terhadap hidup ini. Ketika kita mengalami segala hal yang sulit, ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, tabahlah, sabarlah, tetaplah berjuang. Dan beritakanlah itu kepada dunia ini. Beritakanlah kepada dunia hal kuasa, kasih, dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Supaya banyak orang yang mengalami pemulihan, yang mengalami kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur meskipun masa pandemi COVID-19, kita tetap dapat merayakan Hari Raya Gerejawi, Paskah, dan Pentakosta di tahun 2021. Yang sudah dipersiapkan oleh panitia dengan sedemikian rupa. Kita percaya setiap pelayanan yang dilakukan oleh rekan-rekan seluruh anggota panitia Paskah dan Pentakosta 2021 GKI Bunda Sudi Bajem Batuaji, kita semua itu akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi alat untuk menumbuh kembangkan spiritualitas umat Tuhan. Karena pelayanan mereka di dalam kepanitiaan sudah selesai, hari ini akan dibacakan piagam penghargaan dan sekaligus ucapan terima kasih dari Majelis Jemaat kepada rekan-rekan panitia Paskah dan Pentakosta di tahun 2021 GKI Bunda Sudi Bajem Batuaji. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Aktivitas Terjadi Batam. Surat ucapan terima kasih nomor 004 dari 8 dari KIB dari 9 dari 2021 dengan telah diselesaikannya tugas pelayanan panitia Paskah dan Pentakosta GKI Bunda Sudi Bajem Batuaji tahun 2021, maka Majelis Jemaat GKI Bunda Sudi Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Eni Srimawati Purba, Sekretaris Rembita Christopher Bangun, Bendahara Martina Serturi, Seksi Acara Advent Lucius Yota, Esra Lumanggaul, dan Yohana Yudhija Grace Mary Surya, Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Dian Stianto, dan tim multimedia. Kiranya Tuhan menyempurnakan pelayanan yang telah diberikan dan Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara sekalian. Batam, 5 September 2021. Beri salam dan doa Majelis Jemaat GKI Bunda Sudi Batam
kedua Pendeta Diana Simatupang, Sekretaris 1 Pengetua Irma Rika D. Sibero. Dengan demikian, atas nama Majelis Jemaat, kami membubarkan Panitia Pasca Pentakosta 2021 GKI Bunda Sudi Bajem Batuaji. Tuhan memberkati setiap pelayanan saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, pandemi COVID-19 membuat kami harus lebih bekerja keras, lebih bergumul, agar gereja Tuhan tidak terpengaruh mengalami penurunan kesaksian, pelayanan, dan persekutuan kami. Kami bersyukur Tuhan terus ada menyertai gereja Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh menikmati ibadah melalui Zoom ini. Kami percaya Tuhan yang telah memproses kami, dan Tuhan juga yang memberikan setiap apapun yang kami butuhkan, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi panggilan kami di hadapan Tuhan. Engkau terus menolong kami para hamba-Mu di dalam kemajelisan dan juga badan-badan pelayanan jemaat, baik di GKI Bunda Sudi, Bajem Batuaji, dan juga Posjem Tanjung Uban. Biarlah kami para hamba-Mu terus memiliki kesehatian. Kami boleh bersama-sama untuk mengikuti setiap proses yang ada, dan kami lakukan di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan secara khusus dalam kepanitiaan bulan keluarga tahun 2021 GKI Bunda Sudi Bajem Batuaji yang telah menyatakan panggilannya lewat pelayanan, peringatan dan perayaan Paskah dan Pentakosta. Terima kasih untuk semua pelayanan yang telah mereka berikan. Tuhan, Engkau memberkati mereka bersama-sama dengan keluarga. Dan biarlah apa yang mereka sudah lakukan, Tuhan teguhkan dan berkati, menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan spiritualitas umat Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kami, umat Tuhan yang ada di ruangan Zoom ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipersekutukan lewat ibadah ini. Dan biarlah persekutuan kami ini boleh terus mewarnai kehidupan kami. Meskipun kami oleh karena COVID-19 belum dimungkinkan secara leluasa untuk melakukan tatap muka di gedung gereja yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit atau dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Pasaribu, Saudari Rara, Ibu Abigail, Ibu Dice Margareta, Bapak Ruben, Bapak Henry Nababan, Bapak Binsar Silaban, anak kami Renu, Saudara Galang, Opu Joshua Doli, Oma Sumanto, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka oleh karena keterbatasan kami untuk mengetahui. Tuhan, Engkau meneguhkan dan memberkati mereka saat ini, sehingga sakit penyakit tidak mengalahkan, sehingga membuat mereka kehilangan semangat
kehilangan sukacita. Bahkan lewat sakit penyakit ini, pengharapan mereka terus bertumbuh. Iman mereka semakin kuat, sehingga damai sejahtera dan sukacita itu tidak hilang dari mereka. Segala perjuangan usaha yang mereka lakukan, dari dalamnya mereka boleh melihat dan mengalami kehadiran dan karya Tuhan secara nyata. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan, dan peralatan yang dipergunakan. Seluruh anggota keluarga yang mendampingi dan memberikan pertolongan, Tuhan Engkau kuatkan dan berkati mereka. Apapun yang mereka perlukan, sungguh kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kedukaan, untuk keluarga besar almarhum Bapak Tumbur Sihombing, abang dari Bapak P. Sihombing, kakak ipar dari Ibu R. Gultom. Tuhan, Engkau menolong mereka di dalam menghadapi situasi duka ini. Kami percayakan keberadaan mereka dan yang mereka butuhkan, agar di tengah-tengah kedukaan mereka tetap dapat memuliakan Tuhan, tetap menjalankan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena pekerjaan. Tuhan, Engkau menolong mereka, agar di dalam pergumulan mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan terus memberkati mereka. Dan pada saatnya Tuhan akan memberikan lapangan pekerjaan yang tepat. Lapangan pekerjaan yang dapat menjadi alat untuk menumbuh kembangkan kompetensi yang mereka punya, sehingga mereka semakin baik di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang masih mempunyai pekerjaan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menghargai setiap pekerjaan. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui pekerjaan ini kami boleh terus mengembangkan diri kami. Dan juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menikmati hari ulang tahun mereka di dalam kebahagiaan di pekan ini. Tuhan, biarlah momen ulang tahun bukan sekedar peringatan, tetapi momen ulang tahun mengingatkan mereka akan karya kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh nyata mereka alami di sejarah kehidupan mereka. Dan karena itu mereka menghadapi usia-usia yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka di dalam keyakinan penuh bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, upaya dari pemerintah kami untuk mengatasi segala krisis yang sedang dialami oleh bangsa kami ini. Tuhan, Engkau menolong pemerintah kami, agar dengan hikmat dari Tuhan, mereka dimampukan untuk menjalankan dan menghargai setiap kuasa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Apapun yang mereka lakukan, semuanya untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia dan bumi pertiwi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa untuk rencana dari lembaga-lembaga pendidikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tuhan, Engkau menolong segala persiapan yang dilakukan baik oleh lembaga pendidikan maupun oleh orang tua dan setiap naradidik, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat menjaga diri pada saat pembelajaran tatap muka nanti diberlakukan. Mari Tuhan, Engkau terus memberikan hikmat bagi semua orang yang mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka tersebut. Terima kasih Bapa di surga, kami terus meyakini bahwa melalui situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan memproses kami, membentuk kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dan untuk tetap dapat melakukan dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dunia ini boleh mengarahkan
pandangan mereka, pandangan kami semua kepada Tuhan yang berkarya dan senantiasa hadir dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima doa kami ini, sempurnakanlah dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam rasa syukur kita atas segala berkat anugerah yang daripada Tuhan telah kita terima, marilah kita mengantarkan persembahan kita dengan nats persembahan diambil dari kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan dapat diberikan melalui transfer bank, QRIS, atau memasukkannya ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan di gereja. Nomor rekening dan kode QRIS serta kode tujuan persembahan dapat dilihat di slide dan juga ada di warta jemaat. Marilah kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam rasa ungkapan syukur kami atas segala berkat anugerah penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memberikan persembahan, dan kiranya persembahan yang kami bawa boleh Tuhan terima dan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, berikanlah hikmat-Mu kepada para hamba-hamba-Mu untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan untuk dapat melaksanakan pelayanan gereja Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak tantangan, kesulitan yang akan kita hadapi. Dan pasti kita mengharapkan dilepaskan dan dipulihkan. Saudara-saudara, tidak perlu takut. Tabahlah dalam berharap, sebab Tuhan menemani kita. Tuhan menerangi langkah kita. Tuhan pasti menuntun dan membawa kita pada kelepasan dan pemulihan. Aku daki gunung yang tinggi dan ku turun di lembah terjal. Yesus berkata, aku temani, siapa
bersuka, aku menuju rumah kekal. Sambil bernada ayunkan langkah, dalam kasih-Nya ku tak sesat. Cahaya surgawi, jiwa penuh kemuliaan-Nya. Haleluya, aku bersuka, memuji Yesus, ku miliknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Hari Minggu Pak Minggu Minggu Selamat hari Minggu. Marganda Felix.